The Miracle, episode 100, for the people, demi rakyat. Ayat 32 dan seterusnya surah An-Naml masih berkisah tentang Ratu Balqis dan Raja Sulaiman. Setelah menerima surat dari Raja Sulaiman, sang ratu menyampaikan kepada para pembesar kerajaan dalam suatu majelis. Balqis meminta pendapat para pembesar tindakan apa yang akan dilakukan sehubungan permintaan Raja Sulaiman agar mereka menyerah. Ternyata para pembesar memilih untuk perang. Namun, Ratu Balqis mempunyai pendapat berbeda dengan mempertimbangkan risiko perang. Inilah sikap seorang pemimpin yang tidak ambisius, tetapi memikirkan rakyatnya. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Berkata dia Balqis, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." An-Naml 32. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." An-Naml 33. Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat." An-Naml 34. Meskipun saat itu Ratu Balqis belum bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Sulaiman Rasul Allah atau belum Islam, ia cukup bijak tidak memilih perang. Ia memikirkan kepentingan rakyatnya yang akan dihinakan bila dikalahkan. Kebanyakan perang disebabkan oleh ambisi para pemimpin yang mengorbankan rakyat demi nafsu kekuasaannya. Ratu Balqis adalah contoh penguasa yang tidak ambisius, yang memikirkan rakyatnya, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk berperang. Sebagai pemimpin, Ratu Balqis menghormati majelis kerajaan dan mengajak musyawarah. Ia tidak akan mengambil keputusan sebelum duduk di meja majelis. Ia sebenarnya telah memiliki konsep, dan konsep itulah yang ia ingin pahamkan melalui musyawarah. Ratu Balqis memilih jalan damai dengan mengirim utusan yang membawa hadiah buat Raja Sulaiman. Sejenak mari kita bayangkan betapa berat perjuangan para utusan membawa hadiah dari Yaman ke Yerusalem yang berjarak sekitar 1000 km dan memakan waktu berapa lama dengan kendaraan tradisional. Ternyata hadiah Ratu Balqis ditolak oleh Raja Sulaiman dengan mengatakan ia memiliki yang lebih baik daripada hadiah itu. Apakah ini sikap sombong? Ini adalah sikap tegas seorang pemimpin yang tidak mau ditundukkan dengan materi. Di sini terlihat betapa pentingnya seorang penguasa kaya memiliki fasilitas, kekuatan, sehingga tidak bisa disuap atau ditundukkan dengan hadiah, agar tidak berpaling dari tujuan mulianya. Kaya lalu menjadi penguasa sangat baik, dan bukan penguasa lalu menjadi kaya. Kekayaan hanya salah satu unsur, tidak bisa didikte. Tekad istiqamah, itulah inti kekuatan seorang pemimpin. Penolakan Raja Sulaiman yang juga seorang nabi disertai ancaman agar menyerah. Beriman sesuai berimannya Raja Sulaiman, jika tidak ia akan mengirimkan tentara yang tidak akan bisa mereka kalahkan.
Setelah Ratu Balkis memenuhi undangan Raja Sulaiman datang ke istananya, Ratu Balkis terkagum-kagum akan kehebatan istana Raja Sulaiman dan menyadari bahwa kerajaannya tidak sebanding dengan kejayaan kerajaan Sulaiman. Ratu Balkis akhirnya menyerah dan beriman kepada Allah yang Esa. Kisah ini dimuat dalam Al-Quran, tentu bertujuan sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Yang diutarakan di sini hanya sebagian kecil dari sekian banyak hikmah dalam kisah ini. Silakan direnungkan lebih lanjut.